Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Pradana, NPM 21721045, dan teman saya Adikan Bersalim dengan NPM 21721030. di sini kami akan menjelaskan atau berbicara tentang demokrasi di Indonesia dan juga demokrasi Indonesia, khususnya mahasiswa di belakangan ini. Oke. Nah, menurut kamu, Adika, demokrasi yang sekarang ini bagaimana sih? Untuk menurut saya, masalah demokrasi di Indonesia ini terlihat krusial sekali ya. Iya. Karena absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, serta buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadapan warga politik, masalah pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas hingga saat kini, kebebasan media dan kebebasan berkumpul dan berserikat, serta masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Dan menurutmu gimana, Gilang, untuk demokrasi di Indonesia ini? Menurut saya demokrasi di Indonesia ini, khususnya yang kemarin ya, itu kayaknya khususnya mahasiswa itu mereka belum tahu apa yang ingin didemo, hanya ikut-ikutan aja. Nah, juga itu yang harus dibenerin adalah SDM-nya dari mahasiswanya, terutama yang demo-demo itu. Jangan hanya ikutan, tapi juga bisa mengungkapkan aspirasi dalam dirinya masing-masing gitu. Jadi tidak provokator atau buat masalah. Jadi kita menjadi negara yang demokrasi yang jujur gitu, tidak rusuh atau ricuh. Jadi demokrasi di Indonesia itu berjalan dengan aman dan damai. Dan juga demokrasi yang sekarang ini berbeda sekali dengan demokrasi yang dulu, karena berbagai generasi. Selanjutnya menurutmu bagaimana? Sedikit aja ya. Iya. Banyak ini disebutkan juga ya karena polarisasi gitu ya, polarisasi politik yang tajam membelah Indonesia menjadi dua kubu. Ya, terutama ini kan pemerintah kita ini, mereka itu kayak haus kekuasaan gitu, pejabatnya ini membuat yang rakyat kita ini murka gitu kan. Iya, benar. Ya, benar juga ya. Karena haus akan kekuasaan ya. Iya. Dan juga suara kritis juga itu membutuhkan kekuatan yang sehat untuk mengontrol kekuasaan di Indonesia ini gitu. Jadi kampus ini perlu mendapat catatan secara khusus gitu, karena sejak era reformasi gitu ya. Ya, harus ada ya sosialisasi lagi kepada mahasiswa bagaimana cara demokrasi yang benar, baik, dan tidak ricuh, dan itu dapat diterima oleh pejabat-pejabat di luar sana, dan bisa mendengarkan. Kalau kita rusuh, kita buat masalah, bakar ban apa gitu, nanti adanya mereka tidak ingin mendengarkan kita. Nah, begitu juga pejabat-pejabat di sana, kalau kita mengeluarkan aspirasi itu mohon didengarkan gitu kan, jangan nyumput gitu. Nah, menurutmu apa sih yang harus dilakukan mahasiswa gitu untuk kalau demo yang baik dan benar, gimana? Untuk menurut saya itu alangkah baiknya sebagai mahasiswa kita ini ya, itu bekerja sama dengan polisi dan bertanya-tanya dengan polisi dulu sebelumnya bagaimana cara yang demo yang baik, benar gitu, agar tidak menyusahkan masyarakat sekitar dan lain-lainnya. Nah, begitu ya. Terus ada juga, kita tuh juga tergantung dari pikiran kita juga itu masing-masing ya, pikiran masing-masing sendiri, saling mengingatkan juga antara teman gitu kan. Iya, benar. Jangan menyeret-nyeret teman ke arah yang tidak baik gitu kan. Nah, itu
gitu sih ya. Iya. Kalau menurut saya juga ya itu balik lagi ke diri sendiri, terutama lingkungan ya. Karena lingkungan itu mengaruh kepada kita semua gitu, dari sifat kita, dari keadaan kita, itu ngaruh sekali. Jadi itu akan mengaruh ke depannya. Dan untuk pesan-pesan untuk ya pejabat di luar sana, ya mohonlah dengarkanlah aspirasi dari kami. Sekiranya kalau itu membuat kalian tertekan gitu, cuman ya itu aspirasi kami gitu. Menurutmu gimana gitu? Sedikit pesan aja ya buat untuk pejabat, jangan terlalu haus kepada kekuasaan. Iya, asli benar. Karena apa ya, kekuasaan tuh Gak dibawa mati juga kan? iya nggak mati. Nah, Itu buat apa? oke, balik ke tema kita demokrasi tadi ya. Jadi intinya pada inti video ini, demokrasi di Indonesia belum stabil, belum baik lah intinya. Jadi masih, dalam bahasa kasarnya itu masih rusak gitu. Jadi harus perlu diperbaiki demokrasi untuk masa yang akan datang, terutama generasi kita ini, untuk lebih baik lagi gitu. Terutama mahasiswa ini, karena ya mayoritas yang demo itu adalah mahasiswa gitu kan. Iya. Kalau orang-orang kayak buruh itu ya udah jarang kayaknya ya. Iya, udah jarang sekali itu. Lagi kan yang dibahas untuk yang belakangan ini demokrasi tentang masalah minyak ya. Iya, BBM naik. Nah, terus kemarin juga demokrasi katanya 3 periode Pak Jokowi. Nah, ini sedikit klarifikasi ya. Saya bukan pro Jokowi, tapi saya sudah pernah membaca di internet atau artikel gitu. Pak Jokowi sendiri bilang dia tidak akan melakukan 3 periode. Tapi bawahannya itu, jadi bawahannya itu ingin mendesak Pak Jokowi untuk 3 periode. Jadi mahasiswa ini jangan menjelek-menjelekan Pak Jokowi ya gitu. Karena yang salah itu sebenarnya adalah bawahannya. Jadi kalian harus ya kalau mau demo di DPR, kalau nggak di bawahnya legislatif kan. Pak Jokowi itu sebagai eksekutif gitu kan. Iya. Jadi ya gitu aja sih ya, mungkin dari kami. Mungkin kalau ada salah-salah kata dari kami ya itu mohon maaf lah kami ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.